Bismillahirrahmanirrahim. Infak sedekah itu adalah sunnah. Selain zakat ya, itu adalah sunnah. Tapi kalau sudah menjadi ijtihad, kok bisa menjadi wajib? Isrun itu kan infak sedekah bulanan, kok bisa nilainya menjadi wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV di mana saja Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Berjumpa kembali dengan penyiar Anda Abu Salamat Thorik memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia melalui channel kesayangan Anda Hairil Anas TV. Sahabat Hairil Anas TV, setelah terjadi gelombang hijrah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, saat ini jaringan kelompok Islam Jamaah yang bernaung di bawah Lembaga Dakwah Islam Indonesia menjadi sorotan publik, terutama imam besarnya yakni Abdul Aziz Sultan Aulia. Para mantan pengikut daripada Islam Jamaah, kelompok yang pernah dilarang oleh pemerintah melalui surat keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di tahun 1971 itu, melayangkan laporan ke Barizkrim atas penodaan dan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan kelompok berakidah takfiri itu. Juli 2023 kami dari Lembaga Advokasi Umat Ansarullah akan menindaklanjuti laporan yang telah kami serahkan ke Barizkrim Polri pada tanggal 23 Juni 2023, di mana laporan kami tersebut sudah diterima kemarin, pekan kemarin, dan yang kita laporkan ini adalah berinisial AA atau SA ya, dengan dugaan pasal TAU 156A. Ini kita terus mendorong ke Barizkrim untuk menindaklanjuti laporan kita, kemudian untuk segera juga memanggil pihak-pihak yang terkait lainnya agar kasus ini betul-betul terang benderang. Alhamdulillah, kami bersama teman-teman dari Kabupaten Kota seluruh Jawa Barat telah melaporkan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh SA di Reskrimum Sultan Aulia. Ribuan pengikutnya menjadi sadar akan penyimpangan yang terjadi dan dilancarkan selama ini. Sementara sebagian lagi yang lain masih bertahan di dalam sambil bertanya apa yang salah di dalam kelompok Islam Jamaah. Mereka bertahan karena ketidaktahuan, sebagian lagi bertahan karena memang memiliki kepentingan, dan sebagian besar bertahan karena tidak mengetahui keadaan. Itu LDI di masyarakat disampaikan, dikenal, diketahui sebagai penerus daripada Islam Jamaah. Jadi Islam Jamaah, kemudian Darul Hadis tahun 71 dilarang oleh Kejaksaan Agung, betul Pak ya? Kemudian berganti nama dengan Lemkari, kemudian LDI. Nah, bahwa LDI itu adalah kelanjutan atau reinkarnasi daripada Islam Jamaah. Kalau orang itu punya kemampuan, kemudian punya paham takfir, menganggap bahwa selain golongannya adalah kafir, halal darahnya, halal hartanya, itu berbahaya. Memang banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kelompok Islam Jamaah LDII ini memiliki banyak penyimpangan-penyimpangan dan amalan kebatilan. Hal itu disebabkan oleh pandainya para pembesar kelompok ini dalam melakukan takiyah atau yang mereka kenal sebagai taktik Fatona Bitona Buriluhur, yakni taktik
berpura-pura baik di depan khalayak sehingga penampilan mereka nampak baik sekali dan seakan-akan membaur bersama masyarakat sekitar. Bitona itu suatu ajaran yang kalimatnya aja itu salah terjemahnya. Bitona itu dalam Al-Quran bisa tahu kita. Nah, itu dipakai Bitona boleh berbohong kepada orang lain. Sebenarnya pengertiannya takiyah. Kalau di Iran Syiah itu takiyah namanya. Boleh berbohong kepada orang lain untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau ditanya, kamu punya imam? Enggak ada imam. Dan itu sudah terbukti waktu MUI menanyakan, kamu apakah sudah punya imam? Enggak. Ya, itu pentolan-pentolannya tanda tangan, itu saya nggak punya imam. Tapi ini nggak tahu di bawahnya bahwa dia sudah tanda tangan, berarti nggak mengakui keimanan, bahkan dibohongin. Sesekali mereka melakukan pembagian daging kurban ketika Idul Adha tiba, atau di bulan Ramadan mereka melakukan bagi-bagi takjil di pinggir-pinggir jalan. Dan ketika terjadi kebencanaan, mereka memiliki tim rescue yang turun ke daerah-daerah bencana dan melakukan perbantuan. Akan tetapi itu semua dilakukan sesungguhnya hanyalah kepura-puraan untuk berpenampilan baik di depan khalayak, di depan pemerintah, agar mendapatkan citra yang baik. Namun sesungguhnya di dalam kalangan mereka itu terdapat pemahaman-pemahaman ajaran yang menyimpang, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak segolongan dan tidak berbaiat kepada imamnya. Ribuan pengikutnya yang sadar akan penyimpangan yang terjadi memilih keluar dan bersaksi di depan halayak tentang kebusukan-kebusukan yang disembunyikan selama ini. Nah, kemudian setelah saya keluar, saya merasakan betapa nikmatnya luar biasa meninggalkan paham takfir ya, mengkafirkan umat Islam. Namun sejujurnya saya masih meninggalkan bekas yang kalau dosa yang mungkin iya, yang kalau saya ingat sampai saat ini saya begitu sedih ya, begitu sedih mengingatnya apakah saya ini dia sudah dimaafkan atau sudah diampuni oleh Allah atau enggak gitu. Termasuk salah satu saudara saya sendiri, saudara kandung saya. Dia yang merawat saya dan juga dia yang juga banyak membela saya, banyak memberikan inspirasi kepada saya ketika dia mengalami musibah, dan musibah itu membuat dia asbab meninggalnya beliau. Saya melihat jenazahnya itu enggak saya sentuh. Saya lihat orang ini mati dalam keadaan kafir, padahal dia muslim. Ketika setelah saya keluar dari Islam Jamaah, saya mengingat akan hal itu. Saya pengen gali kuburnya, ingin minta maaf. Itu kesalahan yang saya ingat sampai sekarang itu. Saya nggak bisa maafkan diri saya sendiri. Dan yang kedua, kasus yang kedua itu adalah tentang ketika ibu saya menjodohkan dengan orang selain Islam Jamaah. Tapi orangnya, perempuan yang dijodohkan ini perempuan yang soleha juga. Cuman dari pandangan Islam Jamaah ini orang luar, jadi nggak boleh nikah sama orang luar. Karena dipaksa-paksa ketika itu dengan dengan spontan, saya menyakiti ibu saya. Tangannya saya putar sampai ibu saya kesakitan. Sampai ibu saya kesakitan dan menangis. Nah, tangisannya beliau itu dia sampai sekarang saya ingat adalah dosa terbesar saya ketika di dalam Islam Jamaah. Jadi ketika di dalam Islam Jamaah sebenarnya kita bukan diajak untuk jadi orang yang menjadi tawadu, orang yang menjadi soleh. Ternyata kita akan menjadi anak durhaka ketika orang tua atau keluarga kita tidak sejalan dengan jamaah kita. Ini berseberangan dengan Islam, berseberangan dengan ajaran para pendahulu kita, para salaf kita. Baik. Pokoknya segala sesuatu yang sudah dimusyawarahkan atau hasil musyawarah atau ijtihad, maka itu menjadi pahala. Ini dalam kaidah nggak bisa seperti itu. Sunnah itu selamanya sunnah, wajib selamanya wajib. Tidak bisa sunnah jadi wajib, wajib jadi sunnah. Tidak bisa seperti itu. Sedangkan di Islam Jamaah itu kadang-kadang tidak konsisten. Saya kasih contoh misalnya, ketika tidak bisa membayar bulan ini, dibayar bulan depan, dibayar double. Kau udah seperti hutang atau cicilan rumah atau cicilan motor. Mereka tersadar bahwa puluhan tahun mereka telah terjebak dalam sebuah kelompok yang sesungguhnya melanggar norma-norma agama, melanggar syariat-syariat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mewajibkan yang sunnah, dan mengutak-atik aturan-aturan sunnah serta syariat yang menjadi pedoman hidup
dalam beribadah dan bermuamalah bagi seluruh kaum muslimin. Di Islam Jamaah itu ada namanya Forum Ulama 10. Nah, ini majelis tertinggi ini kalau dalam Islam Jamaah ini Forum Ulama 10. Siapa anggotanya? Bapak Imam, nah, Wakil 4, kemudian keluarga Imam, nah, keluarga Imam, terus beberapa mubalek paku bumi, nah, termasuk saya di dalamnya. Nah, ini namanya Forum Ulama 10. Nah, forum ini itu tadi. Nah, ini seperti majelis tertinggi. Ya, makanya biasanya jamaah itu kalau ada apa namanya permasalahan yang sudah dijawab lewat forum ulama 10 ini betul-betul mereka pegang. Ya, mereka ini sudah betul-betul dikaji dalilnya. Nah, sudah betul-betul dikaji secara ilmiah. Biasanya apa namanya persepsinya jamaah seperti itu. Tapi sebenarnya gimana itu? Sidangnya itu kayak gini modelnya. Nah, bocoran ya. Jadi sidangnya itu kayak gini. Nanti ada yang membacakan. Bapak Imam, ini ada pertanyaan dari daerah fulan gitu ya, menanyakan masalah seperti ini, dibacakan masalahnya. Nanti semuanya diam menunggu Bapak Imam ada dawuh apa enggak. Nah, Bapak Imam ada dawuh apa enggak? Kalau nanti sudah ada dawuh dari Bapak Imam ya sudah. Nah, semuanya enggak ada yang menyangkal, enggak ada. Nanti tinggal tugasnya Paku Bumi setelah itu mencarikan dalilnya. Nah, jadi dihukumi dulu, dicarikan dalilnya. Dalilnya harus sesuai dengan hukumnya. Sudah. Kalau itu biasanya sidangnya hari Sabtu pagi. Nah, nanti Paku Bumi ada penderesan nanti hari Selasa atau hari Rabu, agak lupa udah lama. Nah, itu tugasnya apa? Menyusun redaksinya kembali, disusun, dan jawabannya itu disusunkan redaksinya, dicarikan dalil-dalilnya. Beberapa amalan-amalan yang diberlakukan di dalam kelompok ini, yang semuanya berorientasi untuk melakukan pungutan liar, berkedok infak maupun pembelaan atau sedekah, dengan memelintir dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai pembenaran akan penyimpangan, amalan-amalan menyimpang yang mereka lancarkan. Seperti adanya kewajiban menyetor persepuluhan. Kewajiban ini merupakan kewajiban bagi seluruh pengikut Islam Jamaah, baik kaya maupun miskin, kaum agnia maupun du'afa, bahkan orang-orang yang seharusnya berhak disantuni tetap juga diberi kewajiban untuk menyetor 1/10 dari penghasilan yang mereka dapatkan dalam setiap bulan. Bisa mengikuti ijtihadnya yang tidak maksiat. Maka terutama di dalam masalah infak persenan. Saya bacakan standarnya Bapak Ibu. Yang punya kekayaan, dari mulai 40 bagi jamaah yang kekayaannya mulai dari 50 juta satu ke atas, sampai ratusan juta, sampai MMA, sampai PT-an. Setiap dapat rezeki supaya memerlukan infak bisa bilang sedikitnya berapa Pak? Sedikitnya berapa Pak? 10%. Begitu pula ketika ada pengikut yang melakukan pelanggaran dosa, juga diberi sanksi atau berupa denda yang harus dibayarkan kepada imam mereka. Orang-orang yang seharusnya diberi pencerahan akan dosa yang mereka lakukan agar tidak mengulangi, tetapi justru perbuatan dosa, pelanggaran dijadikan alat untuk mengeruk harta dari pengikut-pengikutnya. Itu masa sih kita ini salah kepada Allah, berdosa kepada Allah? Kenapa kita tulis, kemudian kita setorkan, kemudian membayar kafaroh? Itu kan aib kita kepada Allah. Cukup kita minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kenapa ditulis gitu? Enggak, gini, apa iya jamaah se-Indonesia nulis surat tobat ini nanti akan dibaca satu persatu oleh Bapak Imam? Ini agak janggal. Apakah mungkin dibaca satu persatu? Ini berapa ribu jamaah se-Indonesia ini, belum yang dari luar negeri. Apakah mungkin dibaca satu? Ini yang agak benar-benar janggal. Apakah cuma dibuka amplop diambil duitnya saja? Ini semua hal-hal yang sesungguhnya sangat miris dan memprihatinkan. Ijtihad keimaman lebih tinggi kedudukannya daripada aturan-aturan syariat Allah dan Rasulullah. Meskipun Rasulullah mengharamkan, syariat melarang, namun apabila hal itu sudah menjadi ijtihad keimaman, maka hal itu menjadi kewajiban yang harus ditunaikan dan dinyatakan sebagai ibadah bernilai pahala. Dalam keadaan seperti itu, mereka mendoktrin pengikutnya
bahwa kelompoknya itulah yang paling Islam, yang paling murni, dan paling bersyarat masuk surga, selamat dari neraka. Sesuatu yang lucu, bahwa Allah yang memiliki surga, Allah yang membuat peraturan untuk ditaati, untuk dilaksanakan, Allah yang membuat larangan-larangan untuk dihindari dan dijauhi sebagai syarat masuk surga, selamat dari neraka. Namun keamiran Islam Jamaah di bawah kendali keamirannya membuat aturan-aturan yang melabrak aturan-aturan yang ditentukan oleh pemilik surga, dan dengan percaya diri mereka merasa sebagai orang-orang yang paling bersyarat masuk surga, selamat dari neraka. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan logika akal sehat. Semoga kita dihindarkan dari kelompok yang sesat ini, yang sesungguhnya sesat, menyesatkan, namun mereka merasa sebagai golongan yang selamat, menyelamatkan. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairil Anas TV berikutnya.